Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan video bagaimana sel-sel yang berperan di dalam sistem imun ya. Oke. Ya, kalau kita melihat di sini outline yang kita harus selesaikan pada materi ini adalah bagaimana ciri yang ada pada pengenalan dari sistem imun itu. Jadi otomatis kalau kita melihat ciri pengenalannya tentu saja yang pada sistem imun adaptif atau yang spesifik tentu saja dia mempunyai ciri yang berbeda juga ya. Tentunya ada kekhasan pada masing-masing sistem. Nah, kemudian kita melihat akan ada komponen-komponen yang terlibat dalam sistem imun, kemudian bagaimana peran dari sistem imun innate ini dalam menstimulate atau merangsang respon imun adaptif yang tentunya kita sudah pernah melihat di penjelasan Ibu sebelumnya, ada juga video bahwa respon imun adaptif ini tentu saja dia diaktifkan oleh karena kinerja dari sistem imun innate sebelumnya, dan kemudian kita melihat di kesimpulan. Nah, sebelum kita memulai, saya mau mengingatkan kembali satu bagan ini yang kemudian akan melihat perbedaan secara langsung atau secara sederhana perbedaan dari komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem imun itu. Kalau di sini kita melihat kata-kata seluler, di spesifik juga ada kata-kata seluler, berarti dia akan memanfaatkan satu sel yang akan berperan banyak di dalam sistem imun itu. Ada yang kata humoral, humoral itu berarti dia berupa tersusun dari cairan, berupa cairan ya, itu berupa protein ya. Di sini juga berupa protein yang menyusunnya. Dan ini juga berupa protein. Di sini seluler berarti dia berupa sel-sel yang berperan ya. Ada sel. Kalau karena kita akan membahasnya ke sistem imun non spesifik atau innate immunity pada kali ini, berarti kita akan lebih banyak mengeksplor sel-sel ini ya. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa pengantar tentang humoralnya ya, karena nanti di pembahasan lebih lanjutnya komplement dengan CRP itu ini ada sendiri pembahasannya lebih rinci di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita melihat dulu di sini bagaimana spesifitas dari perbedaan antara pertahanan sistem imun innate dan adaptif itu ya. Nah, saya mau melihatkan kalau di sini kita lihat ini adalah gambaran dari innate immunity dan ini adaptive immunity. Perbedaan yang paling khas di sini adalah kita bisa melihat dari spesifitasnya, kemudian reseptornya. Bagaimana dengan spesifitasnya? Terus kita tahu, kalian mungkin sudah melihat di video-video yang di pertemuan kedua kemarin, ini adalah fungsi pertahanan pertama dari permukaan, bisa saja dari itu permukaan, bisa dari epitel, kemudian bisa dari mukus, masing-masing itu akan dilindungi oleh berupa pertahanan membran sel. Kemudian di mana letak ininya? Reseptor itu akan menjaga barisan di membran sel ini yang kemudian akan mengenali beberapa mikroba yang berbeda-beda jenisnya. Namun kita bisa melihat di sini spesifitas untuk sistem imun non-spesifik atau innate immunity, dia akan satu reseptor, misalnya ini satu reseptor mannose ini secara identik dia bisa berlaku untuk beberapa jenis mikroba ya. Jenis mikroba misalnya glikoprotein, dia bisa langsung mengenali beberapa mikroba yang dianggap sebagai bahan asing yang akan mau masuk ke dalam sel ya. Nah, jadi kemudian perbedaannya lagi dengan
sistem imun yang adaptif. Yang spesifik adalah kalau di sini kita bisa melihat ini adalah gambaran dari molekul antibodi. Kita lihat pun kemudian struktur dari gambarnya terlihat berbeda, dan memang seperti itu bahwa spesifitasnya ini banyak. Jadi satu molekul ini memang hanya dipakai untuk satu jenis mikrobaya itu. Jadi itu yang disebut bahwa pengenalan antigen dengan antibodi. Ya, jadi kalau misalnya jenis antigen itu kemudian datang kembali, misalnya terjadi dalam respon yang sekunder atau penyakit tersebut mengulang, ya, kemudian jenis antibodi yang sama pun yang akan kembali akan mengikat kembali antigen tersebut. Oke, kemudian dari segi lain, dari segi reseptornya kita juga melihat bahwa di sini kalau pada innate immunity ini tadi, dia tentu saja kita bisa lihat di penjelasan ini tadi bahwa limited diversity, jadi agak kurang keragamannya, karena itu tadi satu reseptor seperti mannose, scavenger itu bisa mengenali dari beberapa tipe mikroorganisme yang mau melekatkan dirinya. Sedangkan pada sistem imun adaptif kita bisa lihat ya jumlah keragaman genetiknya itu keragaman dari jumlah reseptor ini dia beragam, karena itu tadi satu antibodi akan di satu reseptor antibodi, satu reseptor sel T itu hanya dipakai untuk satu jenis antigen. Sampai di situ paham ya? Nah, kemudian pernah kita melihat video yang kedua, pertemuan kedua, yang ada toll-like reseptor, itu adalah satu mekanisme yang akan kemudian diaktifkan begitu ada pengenalan antara reseptor dengan protein, salah satu bagian dari mikroorganisme, misalnya bakteri, yang kalau kita misalnya tahu komponen penyusun dari bakteri gram negatif itu tadi, salah satunya bisa misalnya lipopolisakarida, ya kita bisa tahu bahwa satu toll-like reseptor ini bisa mengenali satu bagian tadi, ya. Nah, kita bisa lihat di sini di permukaan membran sel ini ada toll-like reseptor. Kalau ini jenisnya bisa 2, 4, 5 yang akan bisa mengenali lipid lemak dari bakteri dan berupa flagellin, ya. Kalau ini penampakan dalamnya itu ini berupa endosom, yang kalian tahu bahwa endosom ini adalah berupa kantong yang akan menerima materi tadi, ya. Nah, kalau ini berarti ini jenisnya virus nih yang mau masuk. Ini jenis virus biasanya memang akan diterima oleh endosom karena mekanisme masuknya virus adalah melalui reseptor mediated endositosis, ya. Dia kemudian akan diterima oleh endosom. Kalian bisa lihat di sini kalau materinya berupa double stranded DNA, kemudian single stranded DNA. Di situ kemudian yang akan mengikat toll-like reseptornya adalah berupa T-reseptor yang tipe 7, 8, dan 9, yang kemudian dia akan mengenali viral RNA dan DNA, ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini setelah viral RNA tadi ini seperti ini, dia akan memiliki cytosolic family card, ya, yaitu berupa materi viral RNA, dan kalau sedangkan ini tadi bagian peptidoglikannya ini dia berupa seperti NOD2, dia berupa sensor yang akan dikenali oleh TLR, ya. Ini adalah jenis-jenisnya tadi, jenis-jenis dari ligan dari masing-masing RNA, kemudian ligan dari bakteria peptidoglikan, ya. Nah, kemudian kita melihat dulu di sini, ini misalnya saja ini tadi LPS, lipopolisakarida dari satu bakteria, kemudian akan dilihat di sini kompleks antara
toll-like reseptor dengan satu penanda permukaan. Jadi nanti kita akan lebih membahas lagi dulu. Jadi mungkin tadi di daftar istilah tadi itu ada namanya CD. CD itu adalah cluster diferensiasi, yaitu adalah penanda permukaannya antigen. Jadi dia berupa reseptor yang juga akan mengenalkan antigen tersebut. CD14 ini ya adalah satu mekanisme dari sistem imun yang memang dia ditugaskan untuk menandai permukaan dari antigen ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat tadi ini jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya tadi ini seperti dari TLR tipe 1, tipe 2 dan tipe 6 dia bisa mengenali bagian lipoprotein dari bakteri. Kemudian kalau tipe 4 ini dia bisa mengenali bagian lipopolisakarida ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini kalau misalnya masing-masing tadi ini masuk, ada jenis bakteri yang masuk, kemudian ada juga jenis virus. Bisa saja kita tidak pernah mengetahui ini kapan saja tubuh kita kemudian terpapar oleh pada saat yang bersamaan terpapar oleh bakteri, kemudian oleh virus, dan kemudian kita tidak mengetahui bahwa jenis serangan tadi itu kemudian bisa disembuhkan sendiri oleh sistem imun kita. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih dengan satu sistem ini ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa setelah nanti ini tol reseptornya ini sudah reseptor dan ligan kemudian aktif, dia kemudian akan mengaktifkan jalur transduksi di bawahnya. Mungkin kalian masih ingat materi di biologi sel bagaimana jalur transduksi itu, bahwa satu aktivitas di dalam aktivitas respon primer di bawah dalam sel itu kemudian bisa aktif karena adanya satu mekanisme pengenalan sebelumnya antara reseptor dan ligan, kemudian mengaktifkan jalur-jalur di bawahnya. Jadi jalur-jalur ini yang tadinya lagi posisi inaktif kemudian menjadi aktif setelah ini berpasangan ya, menjadi kompleks aktif. Nah, setelah itu dia akan kemudian mengaktifkan faktor-faktor yang terlibat dalam jalur transduksi tadi seperti IRA, kemudian dia akan mengaktifkan MAP kinase kaskade ya, itu kaskade berarti jalur kinase MAP, dan kemudian dia akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi yang berupa ini sama NF alpha beta ya, NF alpha beta. Jadi hampir mirip juga kalau misalnya tadi jenis virus ini yang kemudian berhasil dibawa oleh endosom, ini gambar endosom. Jadi bisa dilihat tadi TLR yang mengaktifkan virus tadi ini, yang ini kalau dia double stranded RNA dia berupa TLR3, kalau dia berupa DNA tadi ini double stranded dia berupa TLR9. Masing-masing ini kemudian akan mengaktifkan faktor transkripsi yaitu IRF3. Gunanya apa diaktifkan faktor transkripsi? Karena kalian tahu bahwa semua yang akan masuk ke jalur sel tadi ini akan kemudian segera dibentuk, misalnya apa, kalau dalam sistem imun semua materi-materi bahwa ada bahan asing atau antigen yang masuk tadi segera akan dibentuk dalam transkripsi berupa protein apa? Protein komplemen. Komplemen yang artinya ini harus segera dibentuk mediator ini bisa dilihat setelah dia aktifkan ini dia akan merespon terhadap gen interleukin 6, TNF, IL. Ini yang kita tahu adalah satu nama-nama dari jenis sitokin. Sitokin itu apa? Sitokin adalah protein yang berfungsi sebagai mediator atau pengirim sinyal komunikasi bahwa akan segera diaktifkan beberapa jalur-jalur selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya ini bisa dia suruh mengaktifkan interferon alfa dan beta. Masing-masing sitokin ini masing-masing
punya makna masing-masing begitu dia diaktifkan ya. Nah, kemudian bisa melihat di sini, ini adalah salah satu jalur-jalur saja, ini hampir mengulang saja. Tadi ini jenisnya, kalau TLR3, TLR7, 8, dan 9, ini masing-masing fungsinya. Begitu dia mengaktifkan faktor transkripsi, dia kemudian akan mentranskripsi gen, yaitu gen-gen yang akan terlibat pada pelepasan sitokin, inflamasi, ya ini berupa TNF, berupa kemokin. Kemokin itu juga bagian dari sitokin. Kemudian molekul-molekul adesi endotelial, perlekatannya dengan molekul endotelial. Kemudian molekul kostimulatori ya. Jadi nanti masih panjang perjalanan karena kalian harus mempelajari lagi kostimulator, bagaimana nanti perlekatannya dia dengan sel T, MHC ya, jadi masih panjang. Kita cukup dulu sampai sini bahwa begitu komponen dari bakteri atau virus tadi kemudian dikenali oleh TLR, berarti dia kemudian mengaktifkan respon aktivitas di aktivitas gen di dalam sel tersebut. Ya, kalian bisa lihat sini bagian-bagiannya. Nah, kalau gram negatif berupa LPS, kalau bakteri gram positif dia berupa peptidoglikan, dia akan dikenali oleh TLR2 ya. Dan ini masing-masing fungsinya. Nah, kalian kemudian melihat di sini komponen-komponen yang terlibat pada sistem imun non-spesifik. Kita tahu bahwa yang di bagian tadi itu, yang di bagian sebelumnya ada yang juga tidak boleh dilupakan, satu mekanisme yang sangat membantu dalam sistem imun non spesifik, walaupun dia tidak digolongkan ke dalam seluler, dia disebut mekanisme fisik, dan salah satunya lagi yang lain adalah larut yang juga sangat berperan banyak dalam sistem imun ya. Karena apa? Di video yang Ibu share ke grup tadi yang tentang patogen virus itu, kalian bisa melihat bagaimana mekanisme dari arsitektur sel itu ya. Yang kita sudah tahu bahwa permukaan sel tadi itu berupa epitel tadi itu dia fungsi garda paling utama juga, karena dengan komposisinya yang kalau kita membahas kulit sebagai permukaan, dia pasti memiliki sel keratin, kemudian di bawahnya lagi sel epidermis. Dengan berlapis-lapisnya tadi itu tentu saja memang akan ada mekanisme yang akan menyaring materi-materi atau antigen yang akan masuk ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, epitelia ini merupakan portal ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian masuk satu kompleks ada portal tertutup, nah itu berarti seperti ini epitel. Ya, kemudian portal dari masuknya mikroba yang akan menyediakan berupa vesikel pertahanan fisik yang akan menghasilkan substansi antimikroba dan akan kemudian menjembatani limfosit intraepitelial yang sudah diketahui akan bisa membunuh mikroba dan menginfeksi sel tersebut. Ya, jadi setelah itu sebenarnya dari sini dia akan menghasilkan dia akan membunuh mikroba secara lokal yang akan dihasilkan secara antibiotik, yaitu berupa misalnya defensin. Ya, ada produk-produk yang dia bisa hasilkan langsung dari di permukaan ini, ya bisa berfungsi sebagai antibiotik. Tapi sebenarnya daya kerjanya itu tidak sanggup. Dia bisa mungkin mematikan sampai 1% atau 5% dari jumlah mikroba, dan kita tahu kalau dia sudah berhasil masuk, mikroba tersebut sudah berhasil masuk ke dalam, mikroba tersebut bisa dalam hitungan jam dia bisa memperbanyak dirinya ya. Jadi memang dia setidaknya dia sudah berhasil mematikan beberapa bakteri dengan pertahanannya. Ini seperti kalau kalian membayangkan benteng Takeshi. Benteng Takeshi itu kan ada berapa lapis-lapis dia harus lewati. Dari awalnya jumlah pesertanya ada 10, di pos 1 dia ada yang gugur 2, selanjutnya masuk 8, ya seperti itu lapisan-lapisan itu ya.
Nah, kemudian setelah itu dia akan membunuh mikroba dan menginfeksi sel itu tadi dengan perantara dia mengaktifkan limfosit intraepitelial. Jadi dia akan memanggil ini sel T ya kalau dia sudah masuk ke dalam epitel. Nah, ini kalau mikromorfologi dari neutropil, jadi kita akan nanti melihat sel-sel fagosit yang berperan di dalam sistem imun non-spesifik. Nah, seperti kita tahu, ini adalah proses pematangan dari mononuklear. Jadi, kalau kalian lihat lagi di bagian ini, kalau kalian lihat lagi di bagian ini ada namanya sel fagosit. Sel fagosit itu berupa mononuklear, kemudian polimorfonuklear, yang mana itu mononuklear, yang mana polimorfonuklear, kita akan melihat nanti di mana bedanya ya. Saya kasih lihat dulu nanti saya screenshotkan di buku yang masuk ke dalam sel fagosit mononuklear dan polimorfonuklear. Iya. Nah, kemudian bisa dilihat dulu. Kalau ini disebut mononuklear, berarti yang termasuk ke dalam mononuklear itu adalah monosit dan makrofag ya. Yang kita tahu bahwa makrofag itu adalah sebenarnya satu sel yang berkembang dari awalnya dulu dia berupa monoblas, kemudian begitu dia berubah namanya sesuai dengan fungsinya dan kemudian sesuai dengan tempat asalnya ya. Kalau kita tahu bahwa stem cell itu yang ada di sumsum tulang itu dia sebagai pabrik dibentuknya sel-sel fagosit ya, pabrikan dari dibentuknya sel-sel fagosit. Salah satunya kalau kita mau membahas mononuklear, artinya kita akan membahas monosit dan makrofag. Kalau dari awal dibentuknya itu dia masih di sumsum tulang, dia awalnya disebut namanya monoblas, ya masih seperti ini bentuknya. Kemudian dia begitu sudah keluar dari sumsum tulang, kemudian menuju ke darah, dia akan berubah bentuknya seperti ini dan kemudian berubah menjadi monosit. Nah, kemudian kalau dia sudah berdiferensiasi, dia kemudian berubah bentuknya ini tadi, dia akan kemudian menuju ke jaringan. Ya, kalau dia menuju jaringan berarti dia sudah merupakan makrofag yang sudah aktif, activated makrofag. Dan kemudian kalau bisa juga dia dibawa ke jaringan, jika bisa dia menuju ke mikroglia, kemudian menuju sel Kupper. Sel Kupper ini ada di lever hati, kemudian ada dibawa ke alveolar makrofag, ya, ada yang biasanya ada di paru-paru, kemudian osteoklas yang ada di tulang. Jadi masing-masing sesuai dengan fungsi diferensiasinya ya. Nah, kalau ini adalah penampakan dari morfologi dari mononuklear fagosit tadi ya. Seperti ini tadi kalau masih di dalam darah ya monosit, kemudian ini sudah merupakan ada di jaringan berupa makrofag. Nah, bagaimana rekrutmen atau penyediaan tadi limfosit dari mana asalnya ya? Nah, limfosit berarti kita akan membahas limfosit sel T ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada lokasi infeksi, makrofag ini akan kemudian membawa masuk mikroba itu tadi, mengkanter atau membatasi mikroba dengan menghasilkan sitokin, kemudian seperti sitokinnya berupa tumor necrosis faktor dan interleukin 1 yang kemudian akan mengaktifkan sel-sel endotelial yang ada di dekat venul, dan akan menghasilkan selektin, akan menghasilkan ligan untuk integrin dan kemokin.
Nah, kita bisa melihat di sini awalnya, ya. Kalau ini seperti penampakan dari leukosit tadi, sel leukosit itu apa? Sel darah putih ya. Jadi sel darah putih itu tadi kita masih luas ini anunya namanya leukosit. Berarti belum menjadi makrofag, belum menjadi neutrofil, eosinofil ya. Ini masih luas secara umum. Nah, kemudian bisa melihat di situ setelah dia masuk, dia akan kemudian makrofag ini mana nih makrofagnya? Ya, ini makrofagnya ini akan ini dengan fungsi dia bisa memfagosit, dia makanya disebut sebagai sel fagositosis karena dia bisa menelan langsung bakteri tadi itu. Makrofag with makroba ini tadi dia akan kemudian menghasilkan sitokin berupa TNF dan IL-1 yang kemudian akan mengaktifkan ini tadi, mengaktifkan sel-sel endotelial ya. Juga ini mekanisme-mekanisme lainnya dia kemudian akan menghasilkan komokin. Jadi satu reaksi ini kalau dia sudah aktif, dia akan melepaskan setelah dia mengaktifkan satu organel, satu sel mikroba makrofag tadi sudah mengaktifkan satu satu sel, dia secara langsung akan melepaskan satu protein sitokin ya, yang masing-masing ada fungsinya masing-masing. Kalau ini dia akan kemudian menghasilkan selektin, akan menghasilkan integrin, kemudian akan menghasilkan kemokin ya. Secara langsung ini tiga mekanismenya yang bisa langsung. Ya, kita tahu bahwa tadi ini setelah tadi ini dan kemudian akan meningkatkan afinitas dari integrin neutrofil dan menstimulasi migrasi sel melalui endotelium ke lokasi infeksi. Jadi ceritanya kita tahu bahwa semuanya kan ini dengan mekanismenya tadi ini kayak seperti memanggil semua pasukan-pasukan sistem imun. Jadi dia mengerahkan. Jadi tentu saja dengan adanya tadi ini kan sel makrofag, dia akan memanggil sel-sel leukosit yang kemudian akan lebih gampang afinitasnya atau perlekatannya dengan integrin yang ada pada sel darah putih, leukosit. Ya, jadi makrofag. Jadi kalau dalam mekanisme ini dia akan karena ini kan di sini lokasi ya, lokasi infeksinya ada di sini. Lokasi infeksinya di sini dengan ini tadi dia harus menggerahkan semua pasukan-pasukan. Kalau ini disebut tadi sel mononuklear, kalau dia harus memanggil polimorfonuklear ya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme fagositosis mikroba tadi? Ya, kalau kalian sudah mempelajari ada tugasnya tadi bagaimana mekanisme masing-masing mikroba tadi. Kalau dia bakteri intraseluler, artinya dia otomatis hidupnya harus di dalam sel, dia harus mencapai di dalam sel. Sedangkan kalau ekstraseluler, dia hidupnya di luar dari permukaan sel, di luar sel itu tadi ya. Jadi dia bisa hidup di batasan sel epitel tadi, dia bisa hidup di situ. Kalau ekstraseluler dia otomatis mutlak harus hidup lebih di dalam sel ya. Nah, kemudian ini adalah mekanisme fagositosisnya yang kita tahu mekanisme ini akan disesuaikan dengan fungsi satu organel yang ada dalam sel, yaitu ada namanya lisosom. Jadi kita tahu lisosom itu memiliki enzim yang khusus mendegradasi materi material yang kemudian bisa dilihat di sini begitu masuk ini fagosit ini akan membran fagosit ini akan mengkancing, membuka kancingan di sekitar mikroba tadi, dan kemudian akan dibawa oleh diingesti atau ditelan di dalam fagosom. Jadi awalnya memang yang pertama kali dulu adalah fagosom dan kemudian jalur selanjutnya dari fagosom dia akan menuju ke
lisosom, karena di lisosom itu memiliki enzim yang kemudian setelah ini tadi sebelumnya diambil, dia akan berfusi dulu antara fagosom dan lisosom, dan selanjutnya dia akan mengaktifkan sel-sel fagosit. Nah, setelah tadi ini sudah bergabung berfusi antara fagosom dengan lisosom, berarti dia akan apa namanya? Dia akan secara langsung dia bisa membunuh mikroba dengan cara menghasilkan enzim, dengan enzim lisosomnya tadi yang ada pada fagolisosom itu. Ya, ini mekanismenya, dia akan membunuh dengan pembunuhan mikroba yang di fagositosis itu dengan mekanisme pelepasan ROS dan NO nitrit oksidat ya, nitrit oksidat dan atau reaktif oksigen spesies. Nah, bagaimana fungsi lainnya dari makrofag yang aktif tadi? Nah, dengan aktifnya makrofag tadi itu, ya, makrofag itu akan diaktifkan oleh produk-produk mikroba seperti LPS dan oleh interferon gamma yang dihasilkan oleh natural killer, ya. Ya, nanti kalau natural killer ini kita jelaskan lagi di belakang karena ini juga termasuk ke dalam sel-sel fagosit natural killer ini, ya. Nah, bagaimana proses makrofag ini aktif? Dia akan memulai aktivasi faktor transkripsi, kemudian faktor transkripsi tadi akan menghasilkan banyak gen, ya, produksi gen, kemudian akan mensintesis protein yang akan memediasi fungsi dari masing-masing sel tersebut. Di dalam apa namanya imunitas yang akan diperantarai dengan sel adaptif, makrofag ini akan diaktifkan oleh stimulus dari limfosit T dan CD4 ligan CD40 dan interferon gamma. Secara ini bisa dilihat nanti di chapter berikutnya ya. Nah, bisa melihat ini makrofag, salah satu makrofag itu akan kemudian diaktifkan dengan satu bagian ya. Salah satu hasil produk dari mikroba berupa LPS. Ini CD14 nanti di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan videonya bahwa CD14 ini adalah penanda permukaan dari antigen dan kemudian langsung mengaktifkan TLR4. Nah, setelah itu apa nih? Ya, setelah ini adalah kita bisa lihat, ini adalah makrofag. Setelah dia makrofagnya aktif, dia akan secara langsung bisa membunuh mikroba dengan proses fagositosis tadi. Dan selain itu hasil-hasil yang diperoleh setelah tadi TLR ini aktif kan kita tahu bahwa dia akan mengaktifkan faktor transkripsi, kemudian akan menghasilkan beberapa hasil apa namanya hasil-hasil molekul yang akan digunakan untuk mengaktifkan makrofag. Salah satunya dia akan mengaktifkan ini tadi apa yang di waktu tadi fagolisosom, dia akan menghasilkan fagosit oksidase yaitu berupa ROS dan NO nitrit oksidase ya, nitrit oksidat dan ROS ini akan membantu langsung membunuh mikroba tersebut. Setelah itu akan dihasilkan hasil berupa sitokin yaitu TNF, interleukin 1 dan interleukin 12 yang akan menghasilkan memberikan respon inflamasi. Ingat ya, proses inflamasi sebelumnya begitu ada luka akan dihasilkan proses inflamasi KDRT, kalor, panas, dolor, sakit, rubor, memerah, T, tumor, kemudian membengkak. Itu adalah mekanisme inflamasi. Dan selanjutnya dia akan menghasilkan dari faktor transkripsi tadi itu menghasilkan gen fibroblast yaitu berupa faktor growth factor yang akan memberikan faktor angiogenik dan dia akan kemudian angiogenik itu berarti memakai jaringan sirkulasi darah yaitu dia akan memodeli kembali atau seperti meregenerasi jaringan tersebut kembali ya. Nah, kemudian kita melihat lagi bagaimana mekanisme lainnya. Mekanisme yang dihasilkan itu adalah natural killer. Saya akan membahasnya di berikutnya karena ini natural killer ini akan banyak dipakai nanti bagaimana dengan mekanismenya terhadap
sel tumor, kemudian virus. Jadi natural killer ini banyak karena dia seperti sitotoksisnya lebih lebih besar, daya daya mematikannya itu lebih lebih besar si natural killer ini. Namanya juga natural killer ya. Sudah dari nama juga sudah jelas sekali dia disebut pembunuh yang lebih kuat daripada sel-sel lainnya. Nah, komponen-komponen yang ada pada immunity innate ini tadi, seperti tadi yang pertama kali ada sel epitel, kemudian akan dihasilkan di apa namanya di sel epitel tadi itu akan ada dihasilkan sebagai barrier atau portal, dia akan mencegah masuknya mikroba. Selain itu dia akan menghasilkan metabolit-metabolit berupa antibiotik yang alami untuk mikrobanya bisa berupa defensin dan katelikidin yang akan membunuh mikroba, dan kemudian dia akan mengaktifkan limfosit intraepitel yang juga akan langsung membunuh mikroba. Ya, bagaimana sel-sel efektor? Jadi kalau kita disebut sini ada sel efektor, berarti yang akan mengaktifkan satu mekanisme, yaitu dimulai dari adanya sel-sel neutrofil, ada makrofag dan sel natural killer. Bagaimana fungsinya terhadap sirkulasi efektor tadi? Kalau sel neutrofil ini adalah merupakan proses fagositosis awal, jadi yang pertama kali akan datang ke lokasi infeksi di bagian permukaan tadi, dan kemudian akan membunuh mikrobanya. Sedangkan makrofag dia akan memberikan mekanisme yang lebih efisien, kemudian akan membunuh mikroba dan akan mensekresikan sitokin yang akan menstimulasi inflamasi. Jadi masing-masing punya tugas terkhususnya ya. Kalau dikatakan ini neutrofil sesuai fungsinya karena dia selalu ada di sirkulasi darah, dia disebut Pak Sapam. Kalau ini makrofag ini dikatakan sebagai polisinya, ya polisi yang lebih luas penjagaannya, karena selain dia bisa membunuh mikroba, dia juga akan menghasilkan suatu hasil berupa protein yang akan menghasilkan sitokin yang akan kemudian merangsang satu proses inflamasi. Yang lainnya adalah sel natural killer yang dia bisa akan menglisis, menghancurkan. Jadi dari kata killer, dia bisa menghancurkan sel yang terinfeksi tadi, kemudian akan juga membantu untuk mengaktifkan makrofag ini. Jadi kalau di sel innate immunity yang menjadi jagoannya adalah makrofag. Yang menjadi jagoannya di sel innate immunity ini, sel non spesifik ini adalah makrofag, karena tentu saja karena dia bisa melepaskan satu apa namanya produk hasil ya. Nah, kemudian komponen-komponen yang ada pada sistem imun tadi, ya kalau kita kalau yang tadi ini adalah selular efektor, ya lihat perbedaannya ya. Kalau ini tadi sel efektor yang ada di dalam sirkulasi, kalau yang ini adalah sirkulasi efektor protein, jadi berupa protein, bukan sel, ya. Jadi kalau di bagian yang tadi itu, kalau yang di bagian tadi ini, kalau yang di bagian tadi ini merupakan sel efektor ya, yang berupa selular. Kalau ini berupa protein, atau kalau boleh dikatakan dia disebut humoral. Ya, sudah tahu perbedaannya selular dengan humoral ya. Nah, kemudian kalian bisa melihat ke sini kembali. Yang mana tadi? Ya, kita sudah di sini protein yang berupa protein humoral ya. Yang mana yang termasuk di protein humoral itu adalah komplemen, kemudian bisa juga mannose-binding lektin ya, atau berupa kolektin pathway, dan ada si CRP ya. CRP kalau dia disingkat CRP yaitu C-reaktif protein ya. Masing-masing ini ada fungsinya. Selain kalau kita tahu komplemen itu banyak sekali membantu terhadap sel-sel fagosit, sel-sel darah putih tadi, kemudian akan membantu mengerahkan antibodi ya. Jadi dia fungsinya sangat-sangat dibutuhkan dalam sistem imun innate ini tadi. Ya,
Karena dengan kita lihat fungsinya, dia bisa membunuh mikroba, akan mengopsonisasi. Opsonisasi itu dia dengan melapisi, jadi ini adalah antigen, dia akan melapisinya dengan protein khusus, dia akan melapisi protein khusus yang akan membuat dia akan lebih gampang ditelan oleh sel-sel fagosit. Jadi dia melapisinya, membungkusinya dengan protein khusus pada mikroba tersebut dan akan membuat dia akan lebih gampang untuk ditelan oleh makrofag atau sel-sel apa namanya polimorfonuklear. Nah, kemudian bisa dilihat fungsi yang lainnya dihasilkannya di dalamnya itu. Kalau ini di beberapa buku tidak ada, tapi ini adalah juga bagian dari protein. Jadi dia akan mengopsonisasi juga, dia juga memberikan membungkusi mikroba tadi dengan protein khusus dan akan kemudian mengaktifkan komplemen. Jadi dia membantu proses komplemen ini. Jadi kalau komplemen ini nanti juga ada pembahasannya lebih khusus lagi nanti di pertemuan kelima akan ada pembahasan lebih rinci tentang komplemen. Karena di dalamnya itu ada jalur-jalur ya. Kalau dikatakan aktivasi berarti ada jalur beberapa jalur-jalur yang terjadi di komplemen tersebut. Biasanya dia berupa jalur klasik, ada jalur alternatif. Ya. Sama juga dia salah satu mekanisme dari jalur transduksi. Yang lainnya adalah protein berupa CRP, C-reactive protein yang salah satu hasilnya berupa pentraksin. Dia juga akan membungkus mikroba, mengopsonisasi dan kemudian mengaktifkan komplemen ya. Salah satu contoh kemokin yang kita lihat di mana dihasilkan sitokin itu makrofag bisa mensekresi sitokin, sitokin juga kemudian akan dihasilkan setelah faktor transkripsi aktif, kemudian akan dibentuk proteinnya khusus. Jadi ceritanya sel itu segera harus mengirimkan misalnya satu surat. Jadi kan misalnya ini kita sudah tahu ya, ini innate, ini adaptif. Jadi begitu yang pertama kali berperan turun langsung ke lokasi infeksi kan sel innate. Dan kemudian segera karena ini dalam sel innate ini kita tahu dia segera dibentuk faktor transkripsi. Nah, kemudian dia akan mengirimkan, kita harus segera mengirimkan surat nih ke sel adaptif. Kita harus segera mengirimkan surat bahwa kita lagi diserang. Nah, suratnya berupa apa? Alat komunikasinya bagaimana? Ya berupa harus segera ditranskripsi satu protein dan ditranslasi satu protein khusus yang akan memberikan sinyal langsung ke sel T supaya dia aktif, yaitu berupa sitokin. Ya. Nah, inilah kita lihat masing-masing ininya. Kalau tadi dia harus mengaktifkan ini produksi interferon gamma oleh sel T, dia akan mengaktifkan makrofag, ini salah satu fungsinya saja ya dari hasil produk dari sitokin itu. Nah, kalau ini juga akan nanti dibahas bagaimana mekanisme penghambatan dan pengaktifan reseptor oleh sel NK. Jadi sel natural killer ini tadi kita kan bisa melihat bahwa dia fungsinya bisa mendegradasi atau melisis satu sel. Mekanismenya pun juga akan membutuhkan mekanisme reseptor ligan di situ. Kalau ini di apa namanya? Ini adalah membran ya, membrannya, membran sel dari natural killer. Nah, kemudian kita melihat di sini apa fungsi dari sel natural killer itu. Kita bahas lagi dulu secara umum bahwa kita tahu sel natural killer ini sebenarnya juga adalah satu komponen dari sel darah, ya sel darah. Sel darah kalau dia dari awalnya awal munculnya dari stem cell tadi itu dia sama asal mulanya dengan sel limfosit. Jadi dia satu jalur, dia dari limfoid ya. Dan kemudian akan bisa melihat di sini dia akan ada satu reseptor yang kemudian akan membantu sel yang sudah terpapar oleh mikroba tadi ya, dan kemudian dia mekanismenya adalah dengan membunuh langsung sel yang mati tadi ya. Jadi dia makanya dia banyak membantu pada sel tumor, sel yang sudah ada tanda-tanda dia sakit, tidak sehat, dia bisa membantu ini tadi dengan ada bantuan nanti ada lebih rinci, ada autopagi, bantuan dari membentuk badan-badan mikrotubula, badan-badan mikrotubulus ya.
Jadi banyak mekanismenya ini untuk setelah itu akan diaktifkan mekanisme apoptosis, jadi mekanismenya lebih khusus lagi untuk natural killer ini. Nah, bagaimana mekanisme lainnya adalah dia juga natural killer ini bisa menghasilkan apa namanya? Jadi natural killer ini dia akan bisa menghasilkan satu sitokin juga yang akan mengaktifkan makrofag ya. Jadi makrofag ini yang sudah tadi mempagositosis mikroba tadi ini akan kemudian mengirimkan satu interleukin atau sitokin ke supaya dia aktif dengan natural killer, dan selanjutnya natural killer ini akan mengirimkan lagi kembali mediator berupa interferon gamma yang akan kemudian membantu mikroba yang terfagositosis tadi ini. Ya, jadi kan kita tahu dia bisa mengenali satu sel yang sakit, ya kan? Dan kita kan sudah tahu ini memang makrofag ini kan bisa tidak apa-apa kalau makrofag ini karena dia sebagai kayak dia bisa menjihadkan dirinya untuk dimatikan. Ya, setelah kan dia mau menelan masuk itu mikroba, ya si natural killer ini akan kemudian membunuh sel tadi ini. Dia membunuh mikroba yang terfagositosis tadi. Ya. Nah, bagaimana dengan mekanisme sistem komplement? Sistem komplement itu tadi ada berapa jalur ya? Ada berapa jalur? Kalau kita melihat di sini ada dimulai dari C3, artinya ini merupakan jalur alternatif. Jadi karena saya ingatkan lagi kembali bagaimana jalur transduksi. Jalur transduksi itu akan mengaktifkan rentetan rangkaian selanjutnya begitu awal mulanya dia aktif, kemudian selanjutnya akan mengaktifkan rentetan-rentetan mekanisme selanjutnya ya. Jadi dia merupakan klasikal jalur klasik ya, ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau dilihat di sini mekanismenya bahwa ini awalnya mikroba. Jadi kalau dia ini adalah dia akan membantu antibodi, dia akan membantu antibodi tadi itu untuk mengerahkan, dia bisa mendatangkan antibodi untuk datang langsung mengepung mikroba tersebut. Jadi ada kemotaksis, jadi yang dihasilkan itu tadi mekanismenya bisa dengan memberi kemotaksis. Kemotaksis berarti menarik, ada sinyal kimiawi yang dia lepaskan, kemudian menarik mikroba untuk menarik antibodi untuk mengepung mikroba, atau juga dengan cara mekanisme opsonisasi. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini jalur-jalurnya, ini secara sederhana saja saya berikan dulu ya, karena nanti ada lebih rinci. Nah, kita lihat di sini setelah aktif C3, C3 ini kemudian akan mengaktifkan C3b dan akan dibentuk. Setelah ini akan aktif C3b akan menghasilkan C5, C5 ini kemudian C5A-nya ini akan dipakai untuk membentuk MAC. MAC itu adalah membran attack complex. Artinya dari mikroba tadi itu akan dilubangi. Jadi misalnya ini mikroba setelah lengkap ini sampai C9, sebenarnya ini harus sampai C9 ya. Kalau lengkap itu lubang seperti ini, makanya ini MAC ini sudah C9 ini. Sampai C5, C6, 7, 8, sampai 9 sudah lengkap ini jari-jarinya. Dia kemudian akan melubangi ini mikrobanya supaya keluar isi dari mikroba tersebut. Jadi kalau lisis berarti sudah kalah ya, jadi dia menghancurkan mikroba dari dalam dan mengeluarkan isinya. Ini mekanisme dari komplement. Selain itu tadi di sebelumnya adalah banyak mekanisme-mekanisme yang diaktifkan, bisa waktu dia di C3A, ini kan kayak kalau misalnya dia aktif, ada lagi dia lepaskan protein. Jadi protein ini tadi akan segera menghasilkan inflamasi C3A. Kalau C3B ini yang
mengaktifkan C3B ini akan menghasilkan C5, C3B-nya ini akan dilepaskan lagi untuk mengaktifkan opsonisasi. Opsonisasi itu dengan itu tadi membungkus mikrobanya dengan protein khusus ya. Dan setelah itu C5B aktif, C5A-nya dipakai untuk apa? C5-nya ini untuk menghasilkan mengaktifkan proses inflamasi. Dan selanjutnya C5B ini akan diteruskan untuk ke reaksi selanjutnya 7, 8, 9 sampai dia kemudian membentuk membran T kompleks. Nanti kita akan lebih detail membahasnya di pertemuan ke-5. Nah, bagaimana peran dari sistem imun non spesifik ini dalam menstimulasi respon imun adaptif ya. Ini adalah fungsi terakhirnya yang kita tahu bahwa ini adalah, saya taruh di sini dulu. Ya, kita lihat ini adalah bagaimana antigen recognition, pengenalan antigen oleh limfosit ya. Ini adalah limfosit. Limfosit ini tadi kalau kita sudah sebut limfosit berarti itu sudah sel dari sel adaptif dan kemudian dia diaktifkan oleh respon imun innate ya. Kita lihat ini antigen reseptor ya, antigen reseptor ya, kemudian dia akan mengirimkan sinyal satu, ini ada berupa kostimulator ya. Kostimulator ini merupakan fragmen komplemen, bagian dari komplemen yang juga dibentuk yang kemudian bisa dilihat, saya baca dulu ya. Ini pengenalan antigen oleh limfosit ini akan menyediakan sinyal satu untuk aktivasi limfosit ya. Dia akan mengirimkan sinyalnya dari apa? Dari sitokin tadi ya. Kemudian akan mengaktifkan limfosit dan kemudian molekul yang diinduksi dari sel inang selama innate ini akan memberikan apa? During innate ini ke mikroba menyiapkan sinyal 2. Ya, jadi ada berupa 2 sinyal dan kemudian limfosit. Pada ilustrasi ini, limfosit ini adalah merupakan sel B, tapi dengan prinsip yang sama terhadap limfosit T. Kemudian the nature of second signal differs. Ya, pasti akan lebih berbeda mekanismenya antara sel T dengan sel B. Kalau kalian melihat gambarannya, ini kalau seperti ini klonal berarti dia berupa antibody, gambaran antibody ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, setelah ini semua sinyalnya mengaktifkan limfosit, dia kemudian akan membentuk proliferasi atau perbanyakan limfosit dan kemudian berdiferensiasi. Diferensiasi berarti setelah itu tadi sama aja, kalau dia berpindah tempat, dia kan pasti dibentuk, diperbanyak dulu limfosit di sel T ya, dan kemudian setelah dia berpindah tempat masuk ke jaringan, dia akan berbeda lagi fungsinya. Jadi limfosit itu kemudian mengadakan proliferasi dan diferensiasi. Ini adalah mekanisme khusus begitu sel tersebut akan mengadakan satu perubahan fungsi. Dia memperbanyak dirinya dulu, kemudian berdiferensiasi berdasarkan bentuk dan letak posisinya. Dan setelah itu secara otomatis dia akan kemudian mengaktifkan respon imun adaptif. Bagaimana pembahasan respon adaptif? Pasti dia memberikan mempunyai mekanisme yang lebih khusus lagi dan pasti lebih kompleks daripada sistem imun innate. Nah, secara ringkasan bisa melihat di sini bahwa imunitas innate ini merupakan garis pertahanan yang paling pertama terhadap mikroba dan kemudian dia akan ada sebenarnya dia sudah siap memang sebelum mikroba datang. Jadi tidak perlu seperti adaptif, memang dia harus dia dalam kondisi namanya sel naif atau sel perawan, kemudian harus diaktifkan baru kemudian berproliferasi dan memperbanyak dirinya. Jadi dia selalu eksis, dia sudah ada di pertahanan pertama untuk menunggu mikroba ya.
Dan kemudian komponen imunitas innate ini bisa berupa pertahanan epitel, kemudian ada sel-sel leukosit berupa neutrofil, makrofag, dan sel natural killer, kemudian protein efektor dalam sirkulasi, ya. Jadi ini tadi perbedaannya sel-sel. Kalau ini berupa sel, yaitu seluler, ini tadi leukosit, sel darah putih berupa neutrofil, makrofag, dan sel natural killer. Dan ada juga berupa protein yang berupa komplemen, kolektin, dan kontraksin, kemudian dan sitokin, ya. Jadi dari hasilnya protein vektor juga ini tadi komplemen, CRP, ya, dan kemudian sitokin. Sekian dari saya, silakan disimak, diulang-ulangi sampai kemudian kalian paham, dan jangan lupa sambil mendengarkan bisa dengan membandingkan buku-buku referensinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.